cepat terhadap pelaku kejahatan. Informasi terkopi, siap laksanakan. Pemirsa di Gaspol, kali ini Satlantas Polresta Banyuwangi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi terhadap ibu-ibu dan juga kaum disabilitas. Para peserta sosialisasi diberikan himbauan dan juga tata cara berkendara yang baik dan benar. Selain itu, petugas juga melakukan pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas kepada para peserta sosialisasi. Diharap kegiatan ini dapat mengurangi resiko kecelakaan bagi para pengendara, khususnya ibu-ibu dan para penyandang disabilitas. Rp250.000 ya. Jadi tolong kepada ibu-ibu bisa sampaikan kepada anak-anaknya, mungkin kepada suaminya yang masih suka bergaya-gayaan di jalan ya. Mungkin yang lagi marah kalau sekarang anak-anak itu knalpot brong gitu ya. Knalpot bising, padahal itu sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu buat tetangga ya kan, sangat mengganggu di jalan raya ya kan. Kasihan pengguna jalan lain ya. Jadi diingatkan kepada saudara-saudaranya mungkin menggunakan kendaraan yang standar ya kan jauh lebih aman ya. Baik termasuk ban ya, ban kecil itu juga sangat berbahaya ya. Mungkin kelihatannya gaya tapi berbahaya ya, beresiko ya, dan beresiko di jalan raya adalah taruhannya nyawa. Baik, selanjutnya. Nah, ini terkait penggunaan helm ya. Jadi kepada pengguna kendaraan roda 2 wajib menggunakan helm, dan helmnya itu harus helm SNI ya. Karena masih ada di jalan raya biasanya kita temukan orang menggunakan helm proyek ya. Hanya nyangkut di kepala ya. Tidak bisa melindungi kepala bagian belakang, tidak ada safety talinya. Jadi kita harapkan dari ibu-ibu yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini bisa mematuhi termasuk syarat helm, penggunaan helm ya. Jadi di situ tercantum jelas itu ada 2 pasal, yaitu bagi yang gonceng dan bagi yang dibonceng. Kedua-duanya wajib menggunakan helm. Lanjut. Nah, ini terkait SIM. SIM juga begitu. Jadi SIM itu ada 2 pasal ya. Bagi yang memiliki namun tidak membawa ada pasalnya tersendiri. Itu jelas ada di pasal 288 ayat 2. Dan juga bagi yang tidak memiliki SIM. Jadi yang belum memiliki SIM tadi dendanya cukup berat ya. Itu ancaman pidana kurungan selama 4 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000. Itu bagi yang tidak memiliki SIM. Makanya saya himbau bagi yang belum memiliki SIM dan bisa menggunakan kendaraan bermotor, bisa naik motor, silahkan mengurus SIM ya. Minimal kita tahu syaratnya apa tadi yang saya sampaikan. Monggo lanjut. Nah, ini terkait STNK dan TNKB ya. Jadi STNK itu adalah surat tanda nomor kendaraan. Itu fungsinya kita gunakan, yang jelas ketika ada razia kita diminta terkait STNK tersebut ya. Selain itu sebagai bukti bahwa berkendara kita sudah memenuhi syarat-syarat teknis ya, syarat administrasi. Terus selanjutnya di pasal 280 itu oke, lanjut, ini terkait rambu ya. Rambu dan traffic light. Jadi ada rambu, ada traffic light. Jadi rambu-rambu itu tadi, rambu yang terpasang di pinggir jalan ya, berupa alat peraga ya. Bisa menunjukkan arah, bisa menunjukkan tanda bahaya, tanda peringatan, tanda larangan. Dan terkait traffic light adalah yang ada di persimpangan ya. Istilahnya lampu bangjo kalau kita sebut. Ya, itu juga ada pasal ancaman tadi sempat disinggung ya, kaitan di lampu merah nerobos, traffic light masih merah sudah menerobos ya kan. Itu rentan kecelakaan ya. Jadi rata-rata pelanggaran yang kita lakukan ya, pelanggaran yang sering terjadi di lapangan itu merupakan awal terjadinya laka lantas ya. Jadi laka lantas jangan kita berpikir itu adalah suatu musibah yang mungkin sudah direncanakan oleh Tuhan, oleh Allah, bukan ya. Memang musibah itu rata-rata 90% itu karena kelalaian seseorang ya, karena kita melanggar. Petugas juga memberikan keleluasaan bagi para penyandang disabilitas untuk memodifikasi kendaraan bermotornya. Namun, para penyandang disabilitas juga wajib memiliki surat izin mengemudi saat berkendara di jalan raya, sebab itu menjadi kewajiban bagi seluruh pengendara bermotor. Ya, terima kasih. Sudah, Pak. Terima kasih, Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi ya, saya ingin ya disabilitas ini lebih berfungsi, lebih
mematuhi dan menjadi bagian daripada upaya kita untuk menekan kecelakaan. Bagaimana Ibu kesan-kesannya terkait dengan kegiatan ini? Ya, siap. Alhamdulillah hari ini pengetahuan baru buat saya. Banyak beberapa ilmu tentang kelalu lintasan yang belum saya pahami, hari ini saya pahami, dan insya Allah ini akan saya sampaikan kepada keluarga saya atau teman-teman saya sama disabilitas juga. Karena mohon maaf banget karena motor kita seperti ini dimodifikasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau nanti kelewatin pelanggaran mohon maaf banget, dan insya Allah nanti akan saya sampaikan. Ya. Oke, jadi nanti memang kegiatan-kegiatan ini Bu, seperti kendaraan yang dimodifikasi seperti ini memang merupakan upaya ya. Tapi bagaimanapun kami mohon di dalam kendaraan juga tetap mematuhi rambu lalu lintas ya. Tetap mematuhi rambu lalu lintas. Kalau berkendaraan tidak usah terlalu cepat ya Pak ya, sehingga dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Insya Allah. Pak, mohon maaf untuk SIM-D dan lain sebagainya bagaimana Pak? Ya, beliaunya ini ya. Baik, terkait SIM-D ya, nanti waktu tadi sosialisasi kami sampaikan juga, yang jelas untuk syarat administrasi ya, pengguna kendaraan bagi kaum disabilitas adalah menggunakan SIM-D ya. Terkait SIM-D yang penting yang bersangkutan bisa membaca dan menulis itu syarat utama, syarat mutlak ya. Diupayakan bisa membaca dan menulis karena secara langsung kan kita berkendara wajib melihat rambu ya. Tadi seperti saya sampaikan, rambu itu ada rambu marka ya kan, rambu yang berupa alat ya, alat penerangan di pinggir jalan, bisa berupa traffic light ya. Itu wajib kita pahami ya, jadi tidak buta warna dan bisa membaca dan menulis. Itu syarat utama. Untuk selebihnya nanti bisa berkoordinasi dengan Bausim ya, terkait teknisnya, syarat-syaratnya mungkin ya, tes kesehatan, tes psikologi itu tetap wajib syaratnya. Nah, untuk syarat-syarat yang lain bisa mengikuti berkoordinasi. Saya kira itu. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan selamat ya. Mudah-mudahan sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkopi, siap laksanakan. Di sini sedang penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Informasi terkopi, siap laksanakan. Usai melakukan kegiatan sosialisasi, petugas gabungan melakukan pengecekan layar monitor kamera pengawas yang dipasang di setiap sudut jalan raya. Pengecekan itu pun rutin dilakukan petugas untuk mengurangi risiko kecelakaan dan juga penyebab kecelakaan di jalan raya. Mohon maaf, kami dari Satlantas Polresta Banyuwangi ingin berkoordinasi kaitan CCTV yang ada di Jalan Poros Banyuwangi. Terus selanjutnya kita pengen berkoordinasi dengan tim IT-nya guna melihat kamera CCTV yang ada di wilayah Banyuwangi. Maaf sebelumnya untuk di Dinas Kominfo sendiri kita hanya ada servernya saja, tapi untuk monitoring terkait CCTV kita ada sendiri untuk ruangan khusus. Yaitu di call center terbaru. Baik, atasnya kita harapkan bisa diantar atau didampingi ke call center 112 ya. Baik, terima kasih. Ya. Kominfo ini terkait dengan adanya CCTV yang ada di lalu lintas wilayah Banyuwangi, di jalur lalu lintas wilayah Banyuwangi. Konangnya terkait adanya CCTV, pemasangan CCTV tersebut yang rencana kedepannya akan dikonekkan dengan mungkin di Lantas Polda dalam perekaman etle atau penilangan secara elektronik
Etle kan intinya penilangan secara elektronik melalui kamera CCTV tersebut. Untuk saat ini hanya digunakan untuk memantau volume kendaraan yang keluar masuk Banyuwangi itu ya. Nggih. Fungsi dari itu. Nggih. Jadi intinya yang di tugas kami yang di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ini salah satunya juga menyediakan jaringan Ya, CCTV yang terpasang juga selain di dinas juga lintas sektor termasuk diminta bantuan juga oleh pihak kepolisian Polresta Kabupaten Banyuwangi untuk pemasangan di titik-titik tertentu untuk memantau pergerakan lalu lintas termasuk juga nanti apa istilahnya ya untuk penindakan kalau misalnya ada pelanggaran elektronik ya yang terpasang sejauh ini mungkin yang ada di Ketapang, di Simpang 5, kemudian di Patung Kuda. Jadi untuk untuk pemantauannya nanti bisa dilihat diarahkan di call center 112 Pak. Call center 112 tepatnya ada di itu ya. Di Long di Pemda. Ya. Nanti untuk petugas ke sana biar nanti diarahkan oleh petugas teknis. Misi ya Pak? Ya Pak. Langsung. Misi. Mohon maaf, Bapak. Oke. Mau melihat pantauan arus lalu lintas ya, dari Kamsel Satlantas. Mohon maaf, yang jalur utama mana Pak ya? Yang fungsi, yang itu di mana? Pakis ya, Pakis. Etle sudah connect ke sini kameranya. Etle sama ini ya. Ini Sukawidi, bukan. Yang Etle di situ, okay. Itu masih terpasang 2 sisi ya yang dipakai situ ya? Iya Pak. Keluar masuk ya? Kan yang dipakai cuma Dulu 2, sekarang jadi diambil. Masuk aja. Berarti sudah dipindahin Dipindah. ke Simpang 5. Simpang 5 Pak. Sama yang di Sukawidi dipasang ya? Iya. Halo Miko, iso di remote iki ning layar tampilannya Etle. Iya. Sudah. Terutama Simpang MAB. Ini Simpang Jadi. Ini Kacamati Pak. Oh iya. Ya, Kalau Kacamati. ambil jalan sambil mulai dari Ketapang ada nggak Ketapang? Ketapang ada. Pintu masuk ya, pintu keluar. Pintu masuk pintu keluar ada. Cuman kan untuk ke lalu lintasnya kebanyakan kita arahkan di sub Pak. Kalau di sini bisa ngambil di sub Pak. Tapi kalau yang mantau kan di subnya Pak. Pemantauannya. Di sana ada monitoring juga. Di sub, Di subnya ada. di sub kabupaten. Oke. Ya sampingnya Kominfo tadi. Oh. Tapi rencana yang kesambung Etle nanti di sini kan ya? Iya. Belum naik tadi. Masih di remote. Hanya pengen tampilan yang jalan nasional aja. Betul Pak. Iya. Kalau ini kan sudah terpecah nih jalan yang ini kan anu ya. Ini di Masjid ya? masjid. MAB. Iya. Jadi yang Simpang 3 Sukawidi sama Pakis ya? Dulu ya. Iya ada tuh Pak. Ini ruangan 112. Mohon maaf mengganggu waktunya ini. Oh enggak apa-apa. Ya. Saya dari ini Kanit Kamsel Satlantas Banyuwangi.
Baik. Tujuannya ke sini ya, yang pertama pasti silaturahmi ya Pak. Iya, saya. Ya. Nah, yang kedua pengen ikut mantau ini Pak, arus lalu lintas khususnya. Oh, Terutama ya, ini, di jalan nasional. iya. Ini kita ada beberapa akses sih, Pak ini Pak Kasat. Iya. Untuk teman-teman ya, kita CCTV ini di Banyuwangi ini ada mulai dari mana, Wongsorejo, Wongsorejo ya. terus kemudian di Jambu juga ada, terus kemudian di Kalibaru. Kalibaru ada ya? Kalibaru ada, dan beberapa simpang yang ada traffic light itu juga sudah ada di dalam kota, apalagi itu sudah hampir lengkap gitu. Dan beberapa titik kemarin yang tahun 2021 Iya. kita kerjasama dengan Pak Fani juga. Apa nih siap? Iya, untuk apa namanya, pengadaan di rencananya diimplementasikan di Etle. Oh iya. Yang di Ditransfer ke Batang, Etle ya. kemudian yang di Simpang 5 sama yang di Sukawidi. betul. Seperti itu. Oh iya. Waktu itu kita juga ikut survei lapangan, survei lokasi. Oh siap Bapak. Iya. Hanya informasi yang kami peroleh itu dari rekan-rekan yang lain itu April katanya mau di launching dari entah dari Polda atau dari, tapi apakah berita benar atau enggak itu saya belum tahu. Sehingga kan kalau memang itu ada informasi itu kan kami bisa nantinya aktivasinya bagaimana, persiapan kami bagaimana seperti itu Pak. Soalnya kemarin memang Etle itu kan ada 2 Etle mobil itu yang sama in charge ya. Jadi istilahnya Etle mobil itu yang dinamis ya, yang bergerak ditaruh di mobil, sama Etle yang statis ini yang taruh di persimpangan. Jadi ada 3 titik Pak ya, kemarin infonya nggak salah ya. Betul. Di Pakis, terus Sukawidi itu sama Simpang 5. Simpang 5 ada 2 ruas gitu. 2 ruas ya. Ya, 2 ruas. Itu sudah tersambung ke sini untuk kameranya. Kameranya sudah. Sudah. Ini hanya memang layarnya terbatas. Oh gitu. Berapa ini? Hanya 12 gitu. Sehingga yang ditampilkan ya kita menyesuaikan dari ini apa namanya, teman-teman misalkan apa spotnya di mana, seperti kayak di taman atau di RTH atau di lapangan, di stadion, itu menyesuaikan aja sih, bisa di change sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira sementara ini bisa nggak minta waktu sebentar ditampilkan yang itu? Butuh waktu lama apa nggak untuk nge-change? Bisa Mas. Menaikkan ke yang itu 3 titik itu ya? Butuh waktu ya? Butuh waktu ya. Oh nggak usah. Nanti mungkin lain yang jelas sudah terkonek Pak ya? Sudah terkonek. Mungkin jalan nasional bisa dilihat ini Mas ya. Jadi jalan nasional mungkin arah perlintasan sepi namun kecepatan tinggi ya. Iya, Wongsorejo. Di Wongsorejo, ini Kalibaru. Oh ini Kalibaru, pasar Kalibaru. Iya. Ya, betul, ini Wongsorejo. Jalan perlintasan nasional. Iya. Rata-rata kecepatannya itu ya di atas 60 ya. Betul. Dan yang tertib lalu lintas juga minim. Ini ada mobil polisi ini di mana ini? Di Dinas posko Covid Jambu. Oh, daerah Jambu. Jambu licin. Arah ke atas nih ya? Iya, yang ke arah Iya, arah ke Ijen. 1001 yang pakai helm. Bukan 1001 malam. 1001 malam. Arah ke pegunungan. Mas Aswi, ada yang lain? Ya, ini di Belimbing Sari, di bandara. Oh, masuk ke bandara. Ya. Ya, objek vital. Objek vital. Ini arah masuk ke bandara. Objek nasional, bandara internasional. Ini jalur depan bandara ya, jalur trek lurusnya ini pintu masuknya. Iya. Bagus nih. Ini sangat membantu tugas kepolisian juga Pak, mengungkap kasus-kasus pidana lalu lintas ya, kejahatan lalu lintas ya, tabrak lari kan, bisa sangat membantu. Mungkin ke depannya kalau ada bentuk kerjasama komunikasinya Pak, mungkin kalau bisa itu kan bisa juga nanti kita kalau misalkan walaupun di mana di Polres sendiri kan sudah kita beri akses gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau misalkan di sini ada laporan, misalkan ada laka kan di sini ambulannya juga di forwardnya dari teman-teman sini ke 119. 119. Iya, 119 gitu. Di sini berarti 24 jam ada petugas. 24 jam. Oh, 24 ada jam. sip-sipan ya. Betul.
siaga. Baik, pemirsa, kita telah menyaksikan bersama ini kamera CCTV yang memantau wilayah seluruh Banyuwangi dari ujung Wonosobo sampai Kalibaru. Untuk selanjutnya kita mengarah ke tukang parkir memberikan himbauan kepada mereka sehingga arus lalu lintas bisa semakin lancar. Terima kasih. Informasi terkopi, siap laksanakan. Di sini sedang penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Informasi terkopi, siap laksanakan. Kemudian petugas pun langsung tancap gas menuju lokasi titik black spot di sepanjang Jalan Nasional Kabupaten Banyuwangi Situbondo. Sebab jalan tersebut merupakan titik rawan kecelakaan dan paling banyak menyebabkan angka kecelakaan di jalan raya. Bahkan beberapa korban kecelakaan meninggal dunia dalam insiden yang terjadi. Baik, selamat pagi. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, kami bersama tim ya. Saya dari Kanit Kamsel Satlantas Polresta Banyuwangi, beliau Pak Indra dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, dan selanjutnya dari Dinas UPT P3 LLAJ Provinsi Jatim dan dari kantor PU Provinsi Jawa Timur. Oke. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan kami adalah melaksanakan survei jalan, survei jalur menjelang operasi ketupat Lebaran tahun 2022. Jadi dalam kegiatan pagi hari ini adalah survei jalur, khususnya jalur black spot, jalur trouble spot. Ya, jalur yang rawan pohon tumbang, rawan banjir, genangan air, sekaligus rawan longsor. Tujuan kami adalah untuk melakukan pengecekan, melakukan evaluasi, selanjutnya menindaklanjuti supaya jalur-jalur tersebut bisa lebih aman, lebih safety, sehingga angka kecelakaan menuju Lebaran tahun ini bisa diminimalisir, bisa berkurang, dan mudah-mudahan tidak ada kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas korban laka lantas. Pak, lampu kuning-kuning itu fungsi apa enggak itu ya? Enggak, yang lampu di atas itu. Oh, ya, lampu gede-gede kuning itu. Ya, Pak Ade. Iya. Sakjane dari nasional diajak ini. Dari nasional kan? Iya. Iya. Biasanya kan di forum narasi dibahas, Pak. Iya dibahas nanti. Biar nanti dibahas. Iya, apa enggak? Atau soal. Iya, ini teman. Terlalu minggir bisa nyosok gitu. Gimana, Mas? Sebentar bisa, Bu, dinyalakan sebentar.
Alas Bulu ya. Jembatan Alas Bulu. Kaitan sama gini apa sih Pak ya? Kenapa? Kaitan kayak pembatas ini, besi pembatas jalan kanan kiri ini. Iya, nanti kita sampaikan Pak. Ini bukan kanan. Nanti nanti kita informasi yang kami terima dari GPK ini. Ini mungkin tahun ini ada pembangunan Pak ya. Nanti jangan tuangkan nanti di ya. Iya. Saya tak ngawali sebentar aja. Iya, tapi saya jelaskan hanya informasi saja. Oh iya, ngasih informasi karena terus nanti langkahnya dari PU provinsi seperti apa, mungkin penyampaian ke apa? Nasional ya? Iya. Nanti apa, nanti diambil langkah apa, anggarannya kira-kira diarukan ke apa? Pak, ini rencana ke depan akan diaspal apa tetap sengklat begini? Oh enggak, ini kalau ini jelas di kan mana dibongkar ganti yang permanen itu ya? Iya, masalah anggaran tahun depan apa tahun berapa? Iya, informasinya tahun ini. Oh gitu. Informasi. Baik, selamat siang. Kami melanjutkan titik yang tadi, yaitu sekarang posisinya di jembatan Alas Bulu ya. Di jembatan ini seperti diketahui bersama, dengan konstruksi bangunan seperti ini memang rawan terjadinya laka lantas, sehingga kita berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengecekan dan selanjutnya mengambil langkah-langkah percepatan menjelang Lebaran tahun 2022 ini. Monggo, silakan. Terima kasih. Kami dari Bina Marga Provinsi Jawa Timur sekitar menginformasikan untuk jembatan Alas Bulu ini yang kami terima informasi dari situ. Jembatan ini tetap dimonitor untuk mengantisipasi hal-hal kecelakaan, terutama rambu-rambu, apalagi untuk menghadapi Lebaran tahun ini. Informasi yang keterima lagi adalah insya Allah jembatan ini akan dibangun tahun ini 2022 dari informasi yang saya terima gitu. Sama kanan kiri ya? Sama. 3 meter. Ya. Ketinggiannya ini ya yang repot ya. Tingginya ini Nggak ada punya tangga dah ya. Kalau pakai tangga, tapi apa ada tangga 4 meter? Atau ada kayu? Oh, anu tuh ya, senggek. Ah itu. Bisa itu, pinjam. Ini berarti PU Kabupaten Pak ya? Kabupaten. Makanya maksudnya ini kan anggap ini jalur alternatif satu-satunya ketika pelabuhan ditutup. iya. Nah, kayak gitu. Jadi Ini sebenarnya harus sudah mulai maksudnya apakah nanti dianggarkan itu dibuat turunan, tapi kan perlu biaya besar, itu harus dibuat parit ya kan, biar nggak banjir, penyerapan air, ataukah dengan cara lain? Mungkin memang dulu itu ini ya kan dalam, cuman kan terus dikasih itu kan di aspal, tumpuk-tumpuk semuanya meninggi ya kan. Kabar itu kan Pak, sering ada genangan air, dekatnya air royal itu loh. Itu kan genangan air. bolak-balik itu Pak.
Iya, 3,6 sama 3,4. Sama. Yang ini ganap. Pasti awalnya. Berarti dia mau belalir. Aku. Ya, 480. Informasi terkopi, siap laksanakan. Di sini sedang penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Informasi terkopi, siap laksanakan. Petugas melakukan upaya penertiban kembali kepada para juru parkir yang membandel. Petugas juga tidak segan untuk memberikan teguran dan juga sanksi tegas terhadap para juru parkir liar yang membandel dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Baik, terima kasih. Silakan istirahat di tempat. Terima kasih Bapak-bapak juru parkir yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan masih tetap semangat ya untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Jadi saya Kanit Kamsel dari Satlantas Polresta Banyuwangi menghimbau kepada bapak-bapak untuk tetap yang pasti menerapkan protokol kesehatan ya, karena kesehatan yang pertama dan utama. Jangan sampai lepas masker selama pelaksanaan tugas. Selain COVID Omicron masih tetap berlanjut, polusi udara juga di sini sudah cukup tinggi intensitasnya sehingga perlu memakai masker. Syukur-syukur bisa menggunakan 2 lapis masker ya. Terus selanjutnya kami mohon ya kan terkait kelancaran arus lalu lintas tetap dijaga menjelang operasi ketupat dan ini Lebaran tahun 2022. Kita himbau kepada bapak-bapak bisa membantu mengarahkan kepada pengguna jalan yang akan melintas, yang akan menyeberang maupun yang akan parkir. Ya. Dan sampai di sini terjadi kemacetan ya, kita bisa memberikan layanan terbaik dan tidak ada komplainan dari pengguna jalan lain maupun bagi kendaraan yang pengen parkir. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada pernyataan dari Bapak selama bertugas seperti apa, silahkan. Alhamdulillah kita selama bertugas, alhamdulillah tidak ada halangan. Kita bekerja dengan profesional. Alhamdulillah seluruh pengguna jasa kita alhamdulillah merasa nyaman, merasa aman. Karena kita selaku juru parkir melaksanakan tugas kita dengan amanah. Jadi di Kecamatan Gojampi alhamdulillah pengguna jasa juru parkir merasa aman, merasa nyaman. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak silahkan melaksanakan tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk melanjutkan kegiatannya, memarkirkan kendaraan sekaligus tolong membantu pengaturan ketika terjadi kemacetan. Oke, baik, terima kasih. Silakan maju Bapak. Oke. Monggo. Semangat ya. Semangat.
Terima kasih untuk selanjutnya di titik jalur ini merupakan jalur trouble spot yaitu rawan kemacetan, sehingga di jalur ini dilakukan pemasangan rambu-rambu sepanjang jalur ini dari jalur pos Rego Jambi sampai persimpangan di jalur selatannya ini itu dipasang rambu-rambu dilarang melintas bagi kendaraan roda 6 ke atas, sehingga kendaraan yang diperkenankan melintasi adalah kendaraan roda 4 ke bawah. Itu adalah langkah antisipasi supaya kemacetan dapat dikurangi. Ya. Selain itu kemacetan dapat ditimbulkan oleh para penjual, ya kan, para penjual yang di sepanjang jalan ini, sekaligus para pembeli-pembeli makanan maupun pembeli jajanan dan pakaian yang ada di belakang pasar. Maka dari itu kita melaksanakan himbauan kepada para tukang parkir untuk bisa menertibkan arus lalu lintas, membantu kelancaran sekaligus membantu menyeberangkan ketika seseorang ataupun pengendara yang akan menyeberang jalan. Untuk selanjutnya kaitan pemangkasan pohon maupun penerangan bisa dijelaskan oleh Bapak Ridwan, silakan. Terima kasih kesempatannya Bapak. Dari ya kita dari jalur provinsi Pak ya. Iya. Dari provinsi, terus karena kita sama-sama bina marga, ya, kita masih ada hubungan dengan sama-sama bina marga. Itu nantinya kita akan menyampaikan Pak kepada teman-teman PUPR terutama ini Pak di jalur ini untuk dilakukan pemangkasan pohon. Karena biar tidak menutupi ini Pak, menutupi apa? RPJU ya. Iya, RPJU. Ya. Kita nanti dengan koordinasi lah Pak dengan teman-teman kita yang di PUPR. Baik. Saya kira itu yang perlu disampaikan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, sehingga arus lalu lintas pada saat sekarang ke depan khususnya pada saat menjelang Lebaran dapat semakin lancar, mengurangi angka kecelakaan fatalitas korban laka lantas. Demikian yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan berkoordinasi bersama-sama dalam pengecekan jalur lalu lintas panjang pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Selain itu, petugas juga memberikan arahan terhadap komunitas sepeda motor RX King yang sedang melakukan kopdar di jalan raya. Petugas mewanti-wanti agar para komunitas sepeda motor itu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tertib berlalu lintas. Baik, terima kasih atas kehadirannya Mas Basit selaku pengurus dan sekaligus ketua dari komunitas kendaraan klub Motor King ya. Siap. Jadi saya selaku Kanit Kamsel mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ke sini ya. Jadi kami intinya mengundang hadirkan jenengan yang pertama nyambung silaturahmi ya, biar saling kenal, sekaligus untuk koordinasi kedepannya terkait lalu lintas di jalan raya bisa lebih tertib, mendukung program kami tertib berlalu lintas ya. Siap. Jadi harapan kami bisa disampaikan kepada teman-temannya, rekan-rekannya di lapangan ketika berkendara tetap mematuhi pastinya protokol kesehatan ya. Siap. Yang kedua mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk arahan, larangan yang ada di jalan raya dilaksanakan sehingga dapat menekan angka fatalitas korban laka lantas. Kedepannya kita tetap bersinergi, berkolaborasi, kerjasama baiknya, memberikan informasi-informasi yang berharga buat kami baik tentang misalnya adanya kecelakaan lalu lintas, tentang tertib berlalu lintas, tentang fungsi jalan ketika mengalami kendala, misalkan adanya mungkin jalan berlubang, pohon tumbang maupun rawan macet, bisa segera memberikan interaktif, memberikan informasi ke kita biar kita dapat dengan segera melakukan langkah-langkah upaya demi kelancaran lalu lintas yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Siap. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa memberikan tanggapan atas apa yang saya sampaikan, silakan. Siap Dan. Sebelumnya memperkenalkan diri, saya Abdul Basit, Ketua dari Baratu Banyuwangi RX Bersatu. Memang saya menghimbau sama teman-teman RX King, kita di jalan kita harus safety.
Karena apa? Di jalan sudah ranking suaranya sudah kayak gitu dan. Karena apa? Kita suara dengan kayak gitu biar masyarakat tahu bahwa ranking orangnya memang orang-orangnya lemah lembut. Memang karakter rankingnya saja dan yang nggak bisa dibikin pelan. Sebenarnya dari orangnya sendirilah, dari karakter yang bisa membawai motor tersebut. Satu. Yang kedua, kita menghimbau sama teman-teman komunitas Baratu Banyuwangi RX Bersatu, khususnya komunitas ranking, ayolah kita mengasih contoh kepada klub-klub yang lain. Karena apa? Kita kalau ada laka atau kecelakaan di jalan bukan siapa lagi, kita sendiri yang susah gitu aja. Terus untuk menghimbau sama teman-teman komunitas di Banyuwangi, monggo kita hormatilah sama pengguna jalan. Karena apa? Dia sama-sama bayar pajak gitu aja. Dan mungkin dari kami itu selanjutnya kembalikan ke Komandan. Baik, terima kasih atas statementnya, pernyataannya. Alhamdulillah dari Bapak Pasir sendiri mendukung program kami dalam berkeselamatan ya, karena keselamatan nomor 1. Karena biar bagaimanapun ya kan, terjadinya kecelakaan itu diawali dengan adanya pelanggaran ya. Siap. Semakin sedikit kita minimalisir pelanggaran, insya Allah angka kecelakaan juga semakin diminimalisir, sehingga kita dalam berkendara menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan terciptanya kerjasama baik antara pengguna jalan yang satu dengan yang lainnya. Siap. Baik, terima kasih yang